Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, malam hari ini Kang Hakim masih berada di kota Bandung dan akan mereview suasana malam hari di rumah artis legendaris, artis senior, yaitu Meriam Belina. Waktu siang harinya ya Kang Hakim pernah liput rumah ini dan wawancara bersama ibu dan juga adik Davi yang tinggal di sini selama 22 tahun, dan rumah itu kosong dari tahun 2003 ditinggalkan sama pemiliknya. Jadi hanya tinggal penjaganya saja. Yang penasaran seperti apa suasana malam harinya? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meluas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Tadi Kang Hakim sempat kaget dari atas ini, kayak ada yang buka pintu. Makanya melirik, cuman lagi fokus opening. Video ya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini dari atas ini nih. Karena waktu siangnya kan ibu pernah cerita, katanya kalau di sini tuh ya ada konten kreator ya mau review rumah yang di bawah, gagal fokus ke sini karena ada sosok yang disebutin waktu siang hari. Waduh. Nah, ini suasananya. Ini kaget nih dari atas ini, seriusan. Kita cek, kita lihat ya, kayak ada yang buka pintu. Dari sini aja ceknya. Tuh, tapi pintu tertutup. Kedengeran nggak tadi waktu opening? Tapi kondisi pintunya tuh bener-bener tertutup loh. Udah. Tuh. Tuh, astagfirullahaladzim. Jadi gemeteran. Luar biasa, padahal ini belum terlalu larut malam loh. Baru juga jam 8 atau jam 9 ya, kurang lebih. Ini ada bunga yang biasa di kuburan kayak gitu ya. Oke, kita masuk yuk. Padahal tadi ibunya gak berani kesini katanya tuh. Beliau tuh lebih baik nunggu saja katanya tuh. Nunggu di area belakang rumah yang biasa ditempatin, karena malam itu jarang kesini. Oke, ini kursinya luar biasa ya. Dan kursinya itu dipenuhi dengan debu ya. Udah tebal seperti ini tuh. Nah, Assalamualaikum Bu, Pak. Kedengeran nggak? Oke. Atau jangan-jangan ibu sama bapaknya kali ya kontrol atau gimana. Tapi tadi bilangnya ibunya tuh bilang ke saya, sok aja silahkan. Karena di Davinya tadi takut, bilangnya tuh nggak berani beliau. Tapi kok ada yang selek kayak gitu, ya udah kita fokus di bawah aja dulu. Pikir positif aja, mungkin ibu atau siapa yang bukain pintu ya. Lihat nih, di sini ada kompor ya, kompor tanam yang harganya luar biasa mahal banget, apalagi zaman dulu tahun 80-an atau tahun 90-an. Ini ada akses ke belakang, tapi nggak tahu
langsung tembus kemana gitu ya. Karena mungkin pintunya udah nggak bisa dibuka. Sebelah sini dapur, terus ini ada untuk apa yang perempuan itu tuh, yang mengeringkan rambut atau untuk perawatan perempuan seperti itu pokoknya. Suara Pak. Ini ada siapa-siapa Pak? Ya. Oi. Aduh. Saya kira siapa Pak tadi yang gusar geser pintu. Iya. Tapi bener kan ini Bapak ya? Iya. Bapak betul. suami dari Ibu? Dari ibu ya. Bapak sama Bapak siapa maaf? Karsikun. Bapak siapa? Karsikun. Pak Karsikun. Iya. Tadi ibunya bilang kan nggak berani kesini karena dedapinya rewel ya Pak ya? Iya. Tadi pas saya minta izin ke ibu, Bapak kan nggak ada. Iya. Kaget makanya, kok ya ada suara laki-laki. Saya teringat sama ucapan ibu waktu siang. Katanya kalau Bapak dulu lagi nyupir angkot ya Pak ya? Iya. Lagi nyupir angkot, sering disambut sama siapa? Sosok yang punya Sosok rumah yang ini. menyerupai rumah ini. Waduh, serem. Ya Pak ya? Itu gimana ceritanya sih Pak? Iya, di ini nih, di sebelah sini nih. Di sebelah mana? Di sebelah sini nih. Saya lagi tidur di sini nih. Keadaan tidur sini. Dari bawah, saya diloncatin 3 kali. Diloncat? Iya, diloncatin sama seorang kakek-kakek pakai celana aja, celana bawah. Itu pakai celana kolor unggul. Nah, dia nggak pakai baju. Nggak pakai baju, Nggak pakai baju. hanya pakai kolor. Hanya pakai kolor aja. Sosoknya itu kakek-kakek. 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 Ya, 3 kali saya loncatin, saya lagi tiduran di sini. Nah, di sini terus terakhir ketiga kalinya saya minta nomor. Minta nomor buat apa Pak? Nomor itu buat SDSB, Togel. tepat padahal ditulis di sini nih, di sini. Tapi saya kebetulan nggak ada pulpen, nggak ada apa-apa. Tadi adanya batu di surut-surut gitu, tapi keadaan malam nggak kelihatan persis. Begitu siang tepat pisan itu nomornya Keluar. Berarti Bapak dapat untung dong. ya, justru begitu masang nggak Is, terbalik. ini kenapa nih? Lampu tiba-tiba mati sendiri. Bentar Pak, bentar. Habis baterai atau gimana nih? Oh, enggak nyala. Gimana Pak? Diulang lagi Pak? Terus Cerita. tiba-tiba itu udah saya manggil temennya. Saya habis dikasih nomor kira-kira jam 1:30 lah malam. Terus saya langsung pergi ke Lembang sama temannya. Pasang. Tapi ngikutin nomornya dia salah ngeliat. Mestinya 7997 belakangnya, kalau depannya mah 1997. Yang terbalik itu 79-nya belakang. Jadi nggak dapat, jauh lagi belinya di pasar Lembang. Sosok kakek-kakeknya nampak terlihat jelas Pak. Jelas pisan. Jadi kelihatannya kayak orang Jawa lah. Orang kita gitu. Kurus badannya. Kurus. Iga-iganya juga kelihatan. Selain kakek-kakek, ada sosok apa lagi Pak di sini? Ya, kalau di bawah paling itu sosok yang menyerupai bos gitu, terus menyerupai anak bos gitu. Di bawah di mana Pak? Boleh. Bawah tadi di garasi tanah. Hah? Di garasi. Kita lihat Pak, coba tunjukin Pak dari sini, dari luar. Ya. Dari sini aja, nggak Ya. perlu ke bawah. Berarti tadi yang buka pintu teh Bapak ya? Iya. Saya tadi sempat penasaran, kresek gitu. Nah, di garasi sini dibangunin malam-malam teh si supir dari Jakarta. Dibangunin, katanya dibangunin sama anaknya. Anaknya Si bos. Yang punya padahal rumah ini. perempuan itu teh anaknya. Sekitar jam 1:30 juga sama. Dia kan kalau
kalau ke rumah bos kan sekarang dikunci, jadi dia keliling ke sana. Lewat Samping sana. Lewat samping. Kamar saya kan di depan sana. Gedor-gedor saya. Pak, saya dibangunin sama anaknya si bos, ya, Nang Timi. Udah gitu terus. Ternyata Nang Timinya juga tidur di situ, di kamar situ. Terus si bosnya juga sampai kaget, mas, iya anak saya bangunin kamu. Sampai bangun itu si supir, dibangunin sama sama itu wujudan kayak gitu. Jadi persis ya anak bos. Nah, wujud yang menakutkan ya Pak ya? Iya, Oke. kalau saya di situ tuh, Di mana? di bawah situ. Di bawah itu ada apa? Nah, saya kan diam angkot sini nih. Heeh. Angkot masuk ke sini. Oh, taruh di sini. Iya, angkotnya di sini. Nah, saya keluar, Hmm? pas di depan garasi situ. Ya, dia juga bapaknya bos itu. Yang situ merupakan bapaknya bos, tapi si kaki itu napak ke tanah, Nginjek tanah. injek tanah. Berarti kalau nginjek tanah manusia ya harusnya. Harusnya manusia, saya juga sampai kaget ya. Saya pikir bos saya justru, makanya saya nggak yakin itu hantu. Ternyata begitu sampai dalam saya manggil istri, ternyata bukan. Memang nggak kesini, ya nggak mungkin kesini. Gitu. Itu benar memang itu, dan benar-benar tuh itu jarak 1 meter dah. Saya begitu masuk jarak 1 meter ngasih tahu, Pak ngapain di belakang. Nah dia cuman ya senyum terus ngangguk kayak gitu tuh, antuk-antuk kayak gitulah. Nah, udah gitu terus saya masuk manggil istri. Itu ada bos di belakang, masuk dari mana. Sampai istri bangun ke belakang nggak ada orang. Dicari ke sini berarti ya Pak ya? Iya, Ke area sini. Sini nggak ada. Oke. Nggak ada serem orang. juga ya. Gitu. Oke yuk Pak, balik lagi. Dan kalau maaf sendal saya ketinggalan. Kalau kata ibu kan, ibu sempat cerita waktu siang ya Pak ya? Ya. Sempat cerita di kamar yang ini nih Pak. Kan ada balkon. Ya Pak ya? Ada balkon di sini. Ya. Ada yang mau ngonten katanya. Ya ini. Itu kemana Pak? Ini keluar juga Pak Produser nih. Udah nggak usah dibuka Pak. Nggak usah. Nggak usah dibuka, nggak perlu. Oh. Nanti kan ribet lagi ngoncinya Pak. Nah kalau ibu bilang mah kan ada sosok Mbak Kun yang lagi ucang-ucangan, itu betul Pak? Ya betul. Gimana? Betul di sebelah sini, depan sini. Depan sini. Depan sini ini kan ada kursi di situ. Ini kursi nama dulu dari iya di situ benar tuh kursinya ada di atas luar. Itu di situ. Bapak pernah lihat berarti? Kalau yang pernah lihat saya sih cuma nanya itu aja si bapaknya bosnya itu yang pernah benar-benar itu mah di depan mata pisan. Dan ini Pak maaf, ini kan barang-barang kayak seperti habis kena jarah atau ada maling masuk gitu teh. Pernah tragedi atau gimana? Kehujanan aja. Oh kehujanan, diamanin. Diamanin aja ini mah kehujanan. Berarti Bapak sering malam-malam kayak gini sendirian di rumah kosong ini? Sering. Ruangan yang paling menakutkan menurut Bapak di mana? Yang auranya agak sedikit beda. Yang ngeroli paling bawah. Yang bawah? Yang bawah. Yang bawah yang mana? Yang bawah ke situ, Pak tangga. Itu yang paling menakutkan ya di bawah situ. Di area tadi yang ruang tamu? Iya, yang ruang tamu itu situ. Yang ada kursi? Iya, yang ada kursi. Sedangkan itu kan waktu saya ketemu bos juga di luar kursi itu. Di area kursi tersebut ya Pak ya? Iya. Pantesan auranya agak sedikit Terus itu berbeda. ada lukisan kan di situ tuh. Ah, Itu juga sering muncul itu teh. lukisan maksudnya sering Ini muncul di gimana, Pak? bawah. Ini benar-benar sering muncul ya. Udah berapa orang tuh yang ini yang dimunculin. Di lukisan yang ini? Lukisan ini nih sering banget keluar nih. Udah ada 3 kali nih. Ini lukisan apa sih Pak? Ya lukisan dari tulisan orang kita sih, orang Jawa itu mah. Yang munculnya sosok apa Pak maksudnya? Ya sosok kok. Jadi nggak sesuai orang ini sih. Jadi yang keluar itu
rambutnya perang kuning, Mm-mm. pakai bajunya baju model kebaya gitu. Ini, yang ini. Sering-sering keluar ini. Nah, saya di luar ini, pintu ini. Ini kan bisa dibuka, nah saya di luarnya. Dia cuma lagi pegangan pintu kayak gini, ngadep ke saya. Ya. Selain lukisan tadi Pak, yang menurut Bapak paling mengerikan di mana lagi Pak? Di daerah sini. Iya, di daerah sini nih. Di mana Pak? Daerah sini. Area sini. Iya, nih. Daerah sini. Ya, kamar mandi ini. Kamar mandi ini ada apa emangnya? Iya, ada suara-suara yang ya ada suara-suara barang-barang jatuh gitu. Jadi kadang-kadang ada suara orang mandi gitu di sini. Di kamar mandi. Iya, di kamar mandi ya. Jadi ada suara keran tumpah kayak gitu, percok gitu. Kalau di sini? Nah, di sini suara macam-macam nih, suara sini. Boleh masuk Jadi, Pak. Jadi suara kayak suara banyak orang tapi nggak ada orang. Di area dapur ini. Iya, di ada dapur ini. Jadi seolah-olah kayak ada orang cerita apa gitu. Heeh. Itu banyak banget nih suaranya di daerah sini nih. Ngeri ya. Orang cerita-cerita di sini tuh kan situ juga kedengaran tuh di sebelah situ. Kadang-kadang saya hari nggak ada orang tapi ya ada suara. Kayak benda jatuh gitu ya. Iya. Kayak ada suara orang rame. Iya, Kita balik lagi ke atas aja yuk Pak. iya. Kalau di luaran kan tadi udah ceritain sama Bapak ya. Ya, ini kunci aja dulu ya kalian. Boleh, ditutup aja Pak. Ya, biar nggak bolak-balik. Nah ini teman-teman, yang bagus itu ininya tuh. Tangganya itu udah dilapisi pakai karpet seperti ini Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Ini ada lukisan, terus ada lampu juga di sebelah sini nih. Ini properti yang waktu siang juga udah saya kasih lihat ya. Nah ini Pak, maaf Pak. Di sini nih si kakek-kakek teh. Si kakek-kakek begitu dia tidur. Heeh. Kakek-kakek itu tidurnya nggak ke sana kan. Heeh. Nah, di sini tidur teh. Nah, terus pakai sapu lidi ya yang istilahnya napas 1000 lah. Heeh. Jadi pakai pakai sapu lidi tapi sapu lidi kuno yang udah tumpul. Terbang gitu. Enggak, yang udah tumpul terus tidurin sama saya buat bantalan. Ya ternyata keluar Sosok tersebut. sosok itu tersebut keluar. Oke Pak, ini saya penasaran sama ruangan yang anak-anak. Ini kamar mandi ya Pak ya? Udah bagus banget nih. Ini ya perabotan. Itu apa? Dikira teh apa tuh? Ternyata boneka ya? Iya. Boneka dogi atau boneka beruang gitu teh. Terus lampunya juga mewah banget nih. Waktu zaman dulu nih. Nah ini kamar di sini nih Pak. Saya tadi waktu siang juga ya. Pas masuk ke sini tuh auranya itu yang agak sedikit berbeda tuh di sini nih Pak. Iya, ini sudah anak-anak nih. Ini kan kamar tidur anak-anak. Iya. Terus itu lemarinya pada jatuh itu gimana ceritanya tuh? Udah pada ini kebocoran itu. Dan uniknya setiap rumah di sini tuh pasti ada telepon tuh ya. Ada telepon di bawah ya Pak ya. Iya. Setiap ruangan. Jadi kata ibu mah biar gampang untuk berkomunikasi. Komunikasi ya. Iya. Kalau di sini Bapak pernah sesuatu atau gimana? Oh, ini mah ya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa di sini mah. Di sini mah. Iya. Aman, terkendali berarti ya Pak ya. Aman di sini mah. Terus di mana lagi dong yang menurut Bapak mengerikan? Udah. Ya, paling di luar sana. Area luar. Iya, luar. Oke, area luar yang Yang di luar sana di ruang sini juga tapi udah diberesin ya. di ruangan yang mana Pak? Tadinya di ruang sini udah serem juga. Di ruangan yang mana? Wah, ini ada tas B atau apa nih Pak? Tas B ya Pak ya? Bener nggak? Iya. Nah ini rumah tempat tinggal Bapak dan juga Ibu. Kayak ruang ini nih. Ini ruangan apa emang dulunya Pak? Ya, ruangan ini mungkin buat peranti Heeh. kumpul-kumpul sama pos-pos mungkin ya. Heeh. Nah ini patung-patung ini nih kemarin nih Heeh. pada apa istilahnya jadi membayangin anak saya ini patung ini
Ini kayak sosok kakek-kakek yang tadi Bapak cerita. Yang ini, yang cerita itu saya ini. Ya persis kayak gini. Bentuknya itu. Iya, persis itu orang itu tuh. Yang ngasih Bener, nomor. nggak ada yang dibuang itu, cuman nggak pakai ikat kepala, cuman Itu Pak Dudukui ya. itu yang Si kaki tersebut. iya, itu yang menanaga ini. Yang nampakin wujudnya. Iya, Yang ngasih nomor ke saya Bapak. yang itu tuh. Telepon jadul. Terus kata ibu mah itu lukisan itu ya Pak ya, lukisan naga katanya. Nah, ini sekarang mah jelas. Rakono Waktu siang mah nggak terlalu jelas. sama Lukisan itu yang bisa hidup waktu sakit semua katanya tuh Pak. Didatangin sama sosok yang ada di patung tersebut. iya. Ini apa nih Pak? Batu? Batu apa nih Pak? Yang mana? Ini batu akik. Yang mana? Ini. Oh bukan. Oh, bukan. Ini mah nggak kurang tahu dompet kuno gimana. Oke, dikira teh batu akik Pak. Bukan. Ya udah deh. Bapak, terima kasih nih Pak Iya. atas waktunya ya udah Iya. berkenan diajak ngobrol sama saya. Terus cerita-cerita mistis yang pernah Bapak alamin atau mungkin ceritanya ada yang belum diceritain nggak Pak? Oh, udah semua. Udah semua, Iya. udah semua diceritain. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya Pak ya. Iya. Itu berarti kejadiannya dulu kan? Dulu. Ya, Berapa tahun ke belakang tuh? ya sekitar tahun kemarin. Ya belum lama sih ya. Belum lama. Antara 3 tahunan sih. 3 tahun ke belakang. Kalau Iya. sekarang bulan-bulan ini atau minggu-minggu ke belakang pernah ada kejadian? Ya kejadiannya mah ya itu anak saya aja yang kena patung itu, yang bilangnya Oke, teror. teror itu. Siap Bapak? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.